Sahabat Hikmah pasti sudah nggak asing lagi nih sama makanan ini. Yap, ayam bakar. Menu klasik ini memang nggak pernah ngebosenin ya, tetap aja dicari orang. Sama seperti warung bakar milik Andi Gunawan yang sudah 7 tahun beroperasi ini di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Berkat kepiawaiannya, 2 cabang outlet ayam bakar pun kini ia miliki. Masing-masing memberi keuntungan lebih dari 20 juta rupiah per bulannya. Wih! Tapi siapa tahu sahabat, di balik kesuksesan usaha ini, Andi Gunawan sempat terlunta-lunta bekerja serabutan. Karena sangat menarik dan langka belum ada di Cianjur. Karena memang sudah bakat, dari semenjak dulu kan sudah bakat. Jadi apa salahnya saya mencoba. Andi muda pernah bekerja di sebuah warung penjual es kelapa di wilayah Bekasi. Namun setelah beberapa bulan bekerja, upah yang ia terima tidak bisa mencukupi untuk hidupnya. Apalagi Andi juga tengah berupaya keras mengumpulkan uang untuk menyunting gadis idaman hatinya. Karenanya, Andi pun memutuskan untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Waktu jualan di es kelapa, karena ini gak lama, pendapatannya cuman cukup buat makan aja. Karena di situ sudah ada pengganti, jadi saya keluar. Tapi roda nasib belum berpihak padanya. Tak punya pendidikan yang cukup membuat Andi tak bisa berharap pekerjaan yang lebih tinggi. Selepas bekerja di tempat jualan es kelapa, Andi yang cuma mengandalkan ijazah SMU mau tak mau bekerja sebagai penjaga toilet umum. Upah yang ia terima bahkan lebih kecil dibandingkan saat kerja di penjual es kelapa. Alih-alih untuk bertahan hidup, untuk makan saja tidak cukup. Jadi pas waktu kerja di WC ketemulah dengan bos yang punya ayam bakar. Dari situlah saya diajak untuk kerja, baru di situ ikut kerja langsung. Di tempat kerja baru, di penjual ayam bakar, Andi mendapat banyak pengalaman baru. Berbagai pekerjaan pun ia geluti, mulai dari persiapan bahan, belajar mengolah ayam bakar, hingga penjualan ayam. Namun, qadarullah, kembali Andi mendapat cobaan. Tempat jualan ayam bakar ini sering didatangi preman yang meminta uang dengan paksa. Mana jatah hari ini? Itu ada. Dimarahin sekali kalau sama bos mah. Pasti, karena dia kan kecewa banget. Dimarahinnya ya karena kamu nggak bener lah kerjanya, inilah itulah, banyak sekali sih. Cuman anggap aja itu mah ujian aja bagi saya mah. Tak cukup di situ, ujian dan cobaan datang silih berganti selama Andi bekerja di tempat jualan ayam bakar. Tak hanya kehilangan banyak uang hasil penjualan lantaran dipalak preman, Andi muda yang lugu pun pernah ditipu pelanggan. Satu ketika, seorang pembeli ayam bakar minta diantar pulang oleh Andi. Si pembeli beralasan dompetnya tertinggal di rumah. Andi dengan polos menggunakan motor juragan dan membonceng sang pelanggan. Tapi siapa sangka ini hanya akal-akalan semata. Si pembeli ternyata pelaku rampok kendaraan yang mengincar motor milik juragan Andi. Berkali-kali kecewa dengan Andi, akhirnya kekesalan sang juragan pun memuncak. Suatu saat, Andi yang terlambat datang ke warung langsung dipecat hari itu juga. Alasan yang diucapkan Andi pun tak bisa lagi meredakan emosi sang juragan. Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita dia bertahun-tahun melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah marah sekalipun kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memarahinya karena melakukan sesuatu yang harusnya dia tidak lakukan, atau dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya menjadi kewajibannya.
Banyak contoh bagaimana Nabi SAW meredam amarahnya kepada istri, kepada pelayan, kepada para sahabatnya. Bahkan akhir-akhir usia Nabi SAW ada 2 nasihat yang merupakan wasiat paling penting dari Rasul SAW, sehingga nasihat itulah yang dia katakan sebelum ajalnya datang. Rasulullah berkata, "As-salatu as-salah wa ma malakat aimanukum." Perhatikan salat, perhatikan salat. Dan lihat juga para pelayan, para pembantumu. Maksud dari wasiat ini adalah simbol hubungan yang baik antara seorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jika salatnya beres, maka bereslah semua ibadah-ibadah yang lain. Sebaliknya, simbol hubungan dengan sesama makhluk, bagaimana seseorang memperlakukan orang lain yang di bawah kekuasaannya, yang dia mampu atau memiliki kuasa untuk marah atau protes, tapi dia bersabar akan hal itu. Andi pun memutuskan pulang ke kampungnya di Cianjur, Jawa Barat. Di kampung halamannya, Andi justru melihat peluang terbuka lebar. Ia kemudian berinisiatif untuk membuka usaha ayam bakar milik sendiri. Sedikit sisa tabungan saat bekerja menjadi modal usaha untuk berjualan ayam bakar gerobakan di jalanan kota Cianjur. Yang dirasakan ya sedih juga sih, karena kehilangan pekerjaan. Tapi harus tetap optimis, semangat lah buat nyari ide gimana caranya kalau buka usaha sendiri gitu. Membuka usaha untuk pertama kali memang tak mudah. Ayam bakar gerobakannya yang belum dikenal orang membuat Andi harus kembali merogoh kocek dalam-dalam. Usahanya justru sering nombok karena tak ada yang beli. Apalagi ia harus bayar preman yang terus-menerus memalak hingga dirinya nyaris tekor. Namun, berkat kegigihan dan kesabarannya, perlahan-lahan usahanya pun bangkit dan dikenal konsumen. Ibarat pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, seperti itulah perjalanan hidup yang dilalui Andi. Hikmah yang kini bisa ia rasakan adalah ia mesti bersabar dan tetap optimis bahwa di balik setiap kesulitan hidupnya, semua akan indah pada waktunya. Bisa mempelajari kehidupan aja. Apa yang terjadi diterima dan disyukuri. Jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi memang sudah kehendaknya. Setelah berjalan 7 tahun, kini ayam bakar milik Andi sudah pindah ke lokasi yang lebih besar dan punya 2 cabang kedai. 2 karyawan pun ia bekerjakan untuk membantunya mengelola kedai ayam bakar. Ayam bakar Bapak ini istimewanya bumbunya sangat meresap, enak, pokoknya beda dari yang lain. Tidak putus asa meski harus jatuh bangun merintis usahanya sendiri, Andi Gunawan kini menikmati hasil kerja kerasnya. Dalam menjalankan usaha ayam bakarnya, Andi selalu berusaha berbisnis dengan cara yang jujur. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah menyatakan, pedagang yang cerdas dan dapat dipercaya bersama dengan orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada satu prinsip penting untuk menjaga keistiqomahan dalam hidup, termasuk bagaimana komitmen seseorang ketika bekerja. Prinsip itu adalah prinsip tanggung jawab. Seseorang ketika dia menerima pekerjaan tentu ada janji-janji dan komitmen tentang pekerjaan itu. Komitmen itu berkaitan dengan kemampuan dan sikap amanah. Nabi SAW menyebutkan, "Idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah hilang, maka tunggulah kehancuran. Para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana hilangnya amanah itu ya Rasulullah? "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila satu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Di hadis ini Nabi SAW menyebutkan 2 dimensi amanah. Yang pertama adalah kapabilitas atau kemampuan, yang kedua adalah integritas. Bagaimana seseorang menjaga kejujuran dan amanah selama dia bekerja. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.